hanya modal belajar dari sosial media, YouTube dan lain sebagainya. Itu saya gagal, Mas. Kemarin terakhir dengar harga cabai sampai melonjak ke 70.000, bahkan sampai ada yang 80 ke atas. Nah itu saya penasaran lagi, Mas. Ya, tergiur ya. Ya, tergiur lagi. Olahan sekali, ya, ditanam bisa panen berkali-kali. Oh iya. Sumber pendapatan A, B, C, bahkan sampai Z mungkin saya seperti itu. Semua peluang dicoba, ya, Mas. Dicoba terus. Yang penting jangan pernah takut, harus dicoba. Intinya kayak gitu, Mas. Kalau sama cabai, suka dukanya banyak mana, Mas? Banyakan nanam cabai. Pakai solusi satu baris, ya, tapi satu lubang itu saya kasih 2 tanaman buat cabai. Ya, tanaman cabai. Nah itu untuk penyusulan ini pupuk susulan saya kalau sesuai yang diajari guru saya itu, ya, usia 5, 10, 15 itu harus masuk asam amino, ya, sama fosfat. Itu kocor via kocor 3 kali pakai itu terus. NPK enggak, Mas? NPK nanti umur 25. NPK umur 25. Ya, umur 25 baru masuk NPK sama KNO. KNO merah. Ya, KNO merah untuk pertumbuhannya. Ya. Sebelum memasuki fase generatif itu ya. 25 baru masuk KNO sama NPK kocor lagi. Ya. Kalau ini kan cenderungnya kan mungkin dari pengamatan saya tentang tanamannya Mas Bayu ini, itu kan untuk hamanya mungkin cenderung sedikit ya, Mas, sebenarnya ya. Hanya ada bule-bule sedikit lah ya. Itu mengatasinya gimana, Mas, untuk yang hama terutama? Untuk hama saya kalau hama kan lihat kondisi. Ya. Kalau ada yang 1-2 yang keriting atau yang sudah mulai ada yang kuning, saya langsung spray insek. Ya. Inseknya saya kalau nggak pakai Mectin, imidacloprid, ya pakai itu. Itu aja. Rolling itu terus. Berarti memang ditanamkan dari Mas Udinya biar hemat ya, Mas? Iya, hemat. Hemat tapi hasilnya maksimal ya. Nah terus kan tadi umur 25 kan pupuk usulan NPK. Setelah itu apa, Mas? Setelah itu saya ingat Mas Bayu. NPK lagi. NPK lagi. NPK lagi. Umurnya itu 50 sama 70. Ya. 50 terus umur saya kan ini kan dataran tinggi terhitungnya 900 mdpl. Umur 90 baru saya masuk KCL. Umur 90 baru masuk KCL itu udah mulai berbunga ya? Ya, berbunga sudah ada yang sedikit yang berbuah lah. Kalau di sini kan 4 bulan baru bisa petik. Kalau di daerah yang dataran rendah kan 3 bulan sudah bisa petik. Ya. Ini 4 bulan baru petik ya. Jadi saya 90 baru masuk KCL. Sebelum 90 NPK terus. Berarti sekarang NPK udah di stop ya? Sudah, saya sekarang KCL terus. KCL sama ya itu paling kalau buat kocoran MKP KCL. Ya, MKP itu fosfat dan kalium. Ya? Oh gitu. Berarti untuk yang nitrogennya udah nggak masuk ya? Nggak masuk nitrogennya. Sekarang gini, Mas, untuk ini kan tanamannya kan halahannya Mas Bayu ini kan termasuk yang bersih ya? Bersihnya ini untuk daun-daunnya perempelannya umur berapa, Mas? Saya pruning sorry. Untuk pruning daun saya memasuki usia berapa lupa, cuma kalau ciri-cirinya tanaman itu sudah muncul cabang Y, ya, cabang utama udah gede, udah muncul cabang Y, sudah mulai berbunga, itu baru bawah saya rempel daunnya. Daun bawah sampai ke ujung pangkal cabang Y, saya rempel semua. Ya. Jadi tips yang ketiga ya dari Mas Bayu itu, kalau pruning itu atau perempelan itu nanti kalau udah masuk cabang Y yang pertama, ini berarti sampai Y ini dirempel semua ke bawah. Udah berkayu gitu ya, Mas? Udah berkayu sama udah ada bunganya lah. Ya. Udah ada bunga 1-2 itu kan sudah mulai mau berbunga. Ya. Jadi saya juga untuk mempercepat pertumbuhan yang atas, daun saya habiskan semua sampai cabang Y. Jos itu mantap.
Metodenya seteleng ya Mas. Jenengan berarti belajar mungkin sama Mas Udin itu baru belajar berapa lama Mas? Ya belajarnya sambil berjalan Mas. Iya. Begitu belajar ke sana, saya sambil praktekkan langsung, enggak berapa lamanya, enggak. Pokoknya begitu saya sampai sana dikasih catatan, langsung saya terapkan. Ya. Sampai sekarang kan kemarin terakhir kesini juga, kunjungan ke sini sama buat konten. Ya. Nah itu sama sambil diajari lagi. Ini caranya ya. kalau yang kekurangannya pruning yang selanjutnya itu yang di pruning ini. Lah kalau ini Mas, berarti ini udah berapa kali pruning Mas? 2 kali. 2 kali. Itu yang sama cabang ya atasnya itu ya, yang cabang atasnya itu langsung daunnya yang bawahnya langsung di. Pokoknya setelah yang tadi itu yang jelaskan, ya. Terus kalau ada yang tunas baru, ya. Tunas baru yang kecil-kecil saya buang semua. Ya. Itu katanya guru saya itu Mas Udin, ini yang membuat bahaya banyak busuk batang gitu. Dikasih tahu tunjuk seperti ini gitu. Ya. Ini harus dibuang, ini enggak kepakai, ini enggak apa-apa lah. Saya langsung besoknya tak suruh pruning semua itu yang cabang tunas-tunas yang muncul baru. Ya. Cuma kalau tunas yang bareng sama cabang ya itu enggak saya pruning. Oh iya. Nah itu produktif ya. Produktif. Nah terus ini Mas, ini kan untuk panennya ini kan kira-kira sudah berapa kali Mas ini? Ini sudah petikan ke-8. Yang ke-8. Raya udah belum Mas? Ya 8 itu kemarin terakhir dapat 4 kintal. 4 kintal dalam masuk raya. Kurang lebih berapa hektar ya? Berapa roll ya ini untuk yang ini 3 roll mulsa. 3 roll mulsa ya, berarti sekitar 4.000 atau 5.000 tanaman ya. 4.000 kalau yang di tengah aja ya. Bagus itu Mas, berarti udah petikan ke-8. Untuk spraynya Mas, ya sekarang berapa hari sekali untuk memasuki musim kemarau ini? Kalau waktu sekarang itu tetap 4 hari sekali. Konsisten saya nggak pernah saya rubah, kecuali kalau misal hari ini panen, spraynya besok. Oh berarti panen khusus panen aja? Panen biar selesai dulu, besok baru saya spray. Itu tetap masuknya KCL, kalium cair. Terus saya masuk pupuk mikro, fosfat juga. Terus fumi, kalau fumi saya lihat kondisi, kadang saya mix pakai yang sistemik. Kalau kondisinya bagus, saya cuma kontak ya. Insek saya selalu masuk untuk pencegahan lalat buah. Ya. Berarti untuk lalat buahnya di sini cenderung sedikit apa banyak Mas? Lalat buahnya alhamdulillah waktu kemarin ada gejala tanda-tanda serangan lalat buah, saya langsung spray. Jadi aman. Sampai sekarang bisa dihitung nggak ada 1% kalau untuk lalat buah. Oke. Nah untuk antraknosanya sendiri kan sangat sedikit ya Mas ini. Itu jenengan cuman mengandalkan, berarti cuman kalau misalkan parah atau gejala hujannya banyak ya pakai sistemik dan kontak. Tapi kalau misalkan kok kondisinya kira-kira aman pakai kontak aja. Itu aja. Iya kayak gitu. Hemat berarti Mas. Hemat. Saya diajari Mas Udin suruh hemat. Ya. Berarti memang apa ya, tujuannya memang biar hemat lah ya, nggak mungkin apa sih Mas, kayak obat-obatan yang dipakai misalkan kalau disebut merek kayak Mancozeb gitu, apa sih Mas pakainya? Saya pakai, kalau nggak pakai Raban, Manko. Oh ya, biru atau biru ya. Oh itu aja yang kontak. Kalau yang sistemik seperti saya pakai, kalau nggak Amistar Top, Tandem, sama Orondis, terus sama Azoxstar. Oh ya, 4 itu cuma itu di mix ya? Nggak di mix, cuma di rolling. Misalnya minggu sekarang pakai Azoxstar, besok pakai Orondis, besoknya pakai ini. Itu aja nggak mesti masuk ya Mas? Nggak mesti. Kadang kalau misalnya kondisi mendung ya, kondisi lembab, besoknya kalau udah waktunya spray, saya spray pakai masuk sistemik. Itu sudah wajib. Nah karena ini mengingat karena dasarnya saya pakai kohe mentah ya, jadi saya harus benar-benar ekstra perhatian ya. Kalau ada yang busuk batang atau lain sering, saya harus segera atasi. Iya sih itu Mas. Ya betul. Jadi memang kelebihannya Mas Bayu ini ya, beliau ini apa ya, pekalah ya Mas. Kita tuh harus pekalah ya sama tanaman tuh, nggak harus masuk obat ini terus, tapi sama kondisinya seperti apa, lihat kondisi tanaman. Kalau kebanyakan pakai sistemik, saya takutnya nanti tanamannya kerdil Mas.
Iya, iya. Kata guru saya seperti itu. Cuma saya menjelaskan apa yang guru saya jelaskan gitu. Ya. Dari testimoninya Mas Bayu ini ya, ini kan tanaman mungkin cabai yang alhamdulillah mungkin bisa dibilang sukses lah ya. Itu berarti baru sekali nanam ini belajar sampai sekarang pun masih belajar, tapi kan baru usia 5 bulan ini langsung berhasil gitu ya Mas. Alhamdulillah. Untuk varietasnya Mas dari tadi belum dibahas, apa ini? Varietasnya saya pakai benih kaliber. Benih kaliber. Kaliber. Ya. Berarti tipe tegak merunduk ya. Awalnya tegak, nanti kalau udah jadi merunduk. Iya. Oh ya. Nah lanjut lah Mas. Ini kan tentang lanjarannya. Lanjarannya ini ukuran berapa aja Mas? Ini ukuran yang tengah itu 135 cm. Ya. Kemudian yang samping kanan kiri ini 2 meter. Untuk mencegah roboh itu ya? Roboh yang cabang-cabang. Lah kenapa yang tengah kok enggak yang sama 2 meter juga Mas? Terlalu banyak modal Mas. Oh ya. Kembali ke modal ya? Terlalu banyak modal. Saya perhitungkan itu nggak nyampe. Uangnya nggak cukup. Karena ya memang saya awal tanam itu modalnya minim sekali Mas. Sebenarnya saya cuma modalnya itu modal berani, tidak kenal rasa takut. Itu kalau prinsip saya Mas. Ya ini Mas Bayu yang saya kenal ini seperti ini, masih sama seperti dulu. Ya. Betul. Nah berarti memang untuk lanjaran, memang untuk meminimkan modal, memang selisihnya memang cukup banyak ya Mas. Banyak. Antara yang 130 sama yang 2 meter ya. 2 meter. Apalagi yang 2 meter ini besar-besar ya. Besar. Pokoknya yang 2 meter di kanan kiri itu ditarik pakai tali biar nggak roboh. Tapi yang tengah cuma untuk menyangga aja ya. Menyangga batang utama. Ya betul. Nah tadi kembali lagi Mas ke pupuk ya. Tadi yang menurut Mas Bayu adalah melakukan kesalahan dari awal. Bukan kesalahan ya sebenarnya, ke apa ya, tidak sesuai dengan prosedur lah ya. Mungkin dari awal ya, teori yang diterapkan, metode yang diterapkan itu kan pupuk kohenya itu kan belum mateng. Tapi kenapa ini kok kayak misalkan antraknosa, terus layu fusarium, terus busuk batang, busuk daunnya juga sangat minim, itu tipsnya apa Mas? Kalau saya yang utama itu tinggi bedengan Mas. Tinggi bedengan. Tinggi bedengan sama jangan sampai ada genangan air, itu kunci pertama. Memang dari siapapun yang bilang, termasuk guru saya juga, pertama saya tanya tanya yang pertama itu tinggi bedengannya berapa gitu, langsung tanya sama saya itu, tanya itu langsung soal bedengan. Nah itu setelah tinggi bedengan, memang benar-benar kalau musim hujan harus tinggi, jangan sampai ada genangan air, yang penting lancar. Seandainya kita sudah terlanjur bedengannya rendah, kita buat apa namanya, saluran air. Yang penting jangan sampai ada genangan gitu. Kuncinya kayak gitu, nomor 1. Yang kedua yaitu rutin pakai dekomposer. Dekomposer itu kan juga termasuk mencegah biar supaya nggak terkena layu fusarium, batang dan antraknos. Kemudian yang ketiga masuk fungisida sistemik. Itu sama ini paling ya, yang tambahannya ini kan lahannya sangat bersih ya Mas. Jadi kayak pembersihan gulmanya ya. Benar Mas, kalau saya apapun yang saya kerjakan itu kalau bisa sebisa mungkin yang bersih Mas. Ya bersih bukan dalam arti harus bersih semua, yang enggak, cuma bersihnya itu biar menjaga tingkat kelembapan. Kalau bersih kan kanan kiri nggak ada rumput liar, tidak mengganggu tanaman cabenya. Kayak gitu. Nah tipsnya dari Mas Bayu seperti itu ya. Tadi penggunaan dekomposer itu untuk mengurai bakteri-bakteri dan penyakit-penyakit lah ya yang ada di dalam tanah, terus menjaga kelembaban, terus sama ini apa namanya, drainase atau apa sih, pembuangan air. Jadi ini kalau diamati ya, memang kesat gitu loh, lahannya tuh kesat karena memang agak miring ini sebenarnya. Jadi kalau hujan tuh cepet langsung tuntas gitu ya. Selain itu memang gulmanya juga harus sering-sering dibersihkan ya. Karena itu bisa mengembun, menguapan pagi dan lain sebagainya. Itu sangat kurang baik dan menjadikan apa ya, sarang penyakit ya Mas. Kalau itu gitu ya. Nah terus untuk kembali lagi Mas, ini kan panennya kan 5 hari sekali ya, 5 apa 6? Ini saya 7 hari sekali. 7 hari sekali. Satu kali. Panen 7 hari sekali. Kalau spraynya yang kayak nutrisi itu berapa hari Mas?
hari sekali. Tetap itu Tetap dari saya awal konsisten ya. konsisten 4 hari sekali, enggak saya mix fungi, terus pupuk daun, terus insek, saya campur jadi satu. Ya. Tapi lihat kondisi tanaman kalau mau masuk insek ataupun fungi. Ya. Kalau untuk pupuk daun selalu masuk setiap 4 hari sekali. Ini kebetulan juga untuk ulatnya juga nggak ada ya Mas di sini? Alhamdulillah ini. Tapi waktu-waktu awal tanam itu kan ini saya tumpang sari pakai jagung Mas. Ya. Jagung itu saya awal tanam itu jagung 1 bulan baru saya tanam cabai. Ya. Yang satu untuk mensiasati bahwa untuk pencegahan bule atau virus kuning itu. Yang kedua juga supaya dapat modal lagi buat putaran. Iya. Itu yang paling penting ya. Paling penting. Itu paling penting ya, karena emang itu modal adalah senjatanya ya Mas. Senjata. Bukan ya, maksudnya nekat sih nekat, cuman kan tetap harus ada untuk operasional, karyawan dan lain sebagainya ya. Benar. Nah ini sekarang ya Mas, kalau misalkan ditanya kayak misalkan dari awal sampai sekarang itu kalau lahan sekitar 3 roll itu kira-kira untuk modalnya Mas, kira-kira dari awal sampai akhir ya, itu kira-kira sampai 4 bulan ya, sampai 4 bulan sorry, itu kira-kira sudah habis berapa Mas? Kalau secara nominal itu, kalau ini kan hitungannya kan bukan 3 roll mulsa ya, hitungannya 5 roll. 3 roll mulsa itu buat tanaman cabai rawit merah. Yang 2 roll itu juga buat cabai merah keriting. Ya. Total keseluruhan itu sampai 4 bulan, sampai mulai awal petik itu saya sudah habis hampir kira-kira sekitar 45. Itu yang paling terbanyak itu di tenaga kerjanya Mas. Ya. Karena memang saya menyadari bahwa saya bukan petani basicnya, yang kedua nggak bisa mencangkul, nggak bisa buat bedengan, jujur saja. Hanya mengarahkan ya pokoknya. Hanya sekedar mengarahkan, terus membantu sekedar masang mulsa. Ya. Yang ringan-ringan lah ya. Spray kocor itu masih sanggup. Oke. Itu sekitar 45 juta. Berarti kalau 5 roll itu ya mungkin 9 juta per rollnya ya Mas. Itu ya udah, ya sudah cukup hemat lah ya, itu sebenarnya untuk 9 juta per rollnya itu sudah cukup hemat. Nah ini Mas, harapannya Mas Bayu ini mau sampai berapa kali panen kira-kira Mas? Ini kalau untuk cabai merah keriting, cabai merah rawitnya, cabai rawitnya merah itu saya berharap semoga bisa sampai petikan yang sampai ke yang 60 kali semoga lah ya. Bisa. Berarti ya 1 tahunan. 1 tahunan. Amin. Semoga diijabah ya. Amin. Nanti dari harga yang mungkin standar nanti bisa mendongkrak, dapat dongkrakan harga juga yang lain-lain. Nah itu tapi kan bonus lah ya Mas. Bonus. Yang penting sekarang cabenya sudah cukup subur, cukup baik, itu pertumbuhannya udah anugerah ya Mas. Iya, benar Mas. Nah tipsnya Mas, mungkin ada pesan buat petani-petani baru. Mungkin kan Mas Bayu kan cenderungnya kan dulu modal nekat, yang tanaman yang pertama yang 4 tahun silam. Nah sekarang kan sudah modal ya sebenarnya baru belajar juga ya. Itu apa Mas, selain nekat tadi, selain nekat itu apa Mas? Kalau menurut saya Mas, buat tips buat para pemula yang mau mencoba menanam cabai terutama, yang jelas selain saya tidak punya rasa takut, yang kedua itu harus punya guru Mas. Guru atau mentor yang paling penting itu. Karena apa? Karena kalau kita hanya otodidak Mas, itu sudah pasti ya 50% pasti gagal Mas. Kepontal-pontal lah ya, karena apapun yang kita mau aplikasikan selalu tanya, selalu cari informasi sendiri. Itu kan membutuhkan waktu juga. Kadang kalau kita orangnya pemalas, nyari informasi mengenai ini obatnya apa, ini harusnya bagaimana, kan terlalu banyak buang waktu kalau menurut saya. Jadi kalau untuk petani pemula harus punya mentor ataupun guru yang harus membimbing, terutama mentor guru itu yang senior dan yang benar-benar berpengalaman di bidang tanaman cabai. Jadi maksudnya bisa ada yang membimbing, berkonsultasi ya Mas. Kalau misalkan tanaman saya dari awal kok kayak gini, sekarang kok kondisinya gini, kira-kira tambahan apa dan sebagainya. Dan juga gini Mas, kadang kan kita nggak tahu apa, kalau secara teori kan mungkin sudah ada bukunya. Kalau orang yang berpengalaman kan beda Mas. Kalau yang
teori dipraktekkan belum tentu berhasil. Kalau Ya. yang berpengalaman kebanyakan sudah pasti berhasil karena sudah tahu pengalaman yang jelek-jelek sudah merasakan pasti. Betul, betul. Jadi dasarannya apa, yang bagus apa. Nah itu kan yang paling penting itu Mas. Pelajaran dari senior itu yang paling penting itu. Ya. Pokoknya mengosongkan gelas untuk menerima ilmu-ilmu yang dari yang sudah lebih berpengalaman lah ya. Intinya seperti itu. Untuk biar supaya kita tidak gagal lah istilahnya kayak gitu. Siap. Ya, terima kasih banyak ya Mas Bayu untuk ngobrolnya. Wah, ketemu karo konco SMA gitu yang sekarang alhamdulillah cukup berhasil dalam pertaniannya ya. Bukan cukup sih, ini sudah masuk berhasil. Nanti planningnya apa Mas ke depannya yang mau dikerjakan? Ini saya mau buka lahan baru lagi. Ya sedikit demi sedikit ya, buka lahan lagi. Dan benar-benar mau pakai metodenya Mas Udin itu. Ini kan ada kesalahan karena dasaran itu. Yang ini mau buka lahan lagi. Sama cari momen waktu peluang yang tepat buat nanam, sama full pakai metodenya Mas Udin. Itu aja. Siap. Terima kasih banyak yang sudah nonton. Semoga tadi ngobrol-ngobrol kita bisa menginspirasi, bisa jadi referensi juga buat teman-teman yang nonton. Jangan lupa subscribe. Kalau mau tanya-tanya boleh langsung di komen, nanti bisa dijawab di lain kesempatan. Gitu dulu Mas Bayu. Siap, Mas. Semoga sehat-sehat selalu. Amin. Pokoknya sukses terus lah ya. Amin. Apapun yang dikerjakan semoga mendapatkan berkah dan kesuksesan. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.